Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 6, terutama SDN 11 Moramo maupun SD yang berada di Kecamatan Moramo. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadana. Kalian bisa panggil saya Karul. Dalam video ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains SD kelas 6, di mana pembahasannya adalah tentang sistem tata surya. Sistem tata surya dan komponennya. Sistem tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilinginya. Di dalam sistem tata surya, masing-masing benda langit akan melakukan revolusi dan rotasi. Peredaran benda langit mengelilingi matahari disebut revolusi, sedangkan perputaran benda-benda langit pada porosnya disebut rotasi. Garis edar planet-planet dalam mengelilingi matahari pada sistem tata surya disebut orbit. Orbit berbentuk bidang elips. Planet. Planet adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari dan tidak memancarkan cahaya. Jarak terdekat sebuah planet dengan matahari disebut perihelium, sedangkan jarak terjauh planet dengan matahari disebut aphelium. Planet-planet dapat dikelompokkan berdasarkan letak peredarannya serta berdasarkan ukuran dan masanya. Jika bumi sebagai acuannya, maka terdapat planet interior dan planet superior. Planet interior yaitu planet yang peredarannya terletak di antara matahari dan bumi. Planet interior adalah Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior yaitu planet yang peredarannya terletak di luar peredaran bumi. Planet superior antara lain Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apabila asteroid yang dijadikan sebagai acuan, maka planet dalam dan planet luar. Planet dalam yaitu planet yang peredarannya antara matahari dan asteroid. Planet yang termasuk planet dalam yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu planet yang peredarannya di luar asteroid. Planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baiklah, kita akan memasuki tentang 8 planet yang ada di tata surya. A. Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari dan planet yang terkecil. Diameternya hanya 4.880 km. Ukurannya setengah ukuran bumi. Merkurius adalah planet yang tidak memiliki satelit dan tidak memiliki atmosfer. Struktur Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat dengan tingkat kepadatan sebesar 5,43 gram per cm kuadrat 3 T. Tingkat kepadatannya yang tinggi ini diduga karena planet tersebut mempunyai inti yang besar dan kaya akan besi. Merkurius adalah planet yang paling banyak memiliki kandungan besi dalam tata surya. B. Venus. Planet ini sulit dilihat karena tertutup oleh awan tebal yang berfungsi menahan energi matahari yang akan masuk ke permukaan planet. Energi tersebut tetap terperangkap dan menyebabkan suhu Venus mencapai 4.700 derajat Celcius. Venus tidak memiliki satelit. Salah satu ciri planet Venus yang membedakan dengan planet lain adalah Venus tidak memiliki satelit alami. Selain itu, planet Venus merupakan objek alami paling cerah pada malam hari. Karena kecerahannya inilah, maka planet Venus dijuluki sebagai bintang fajar atau bintang senja. Venus juga sering disebut sebagai planet saudara bumi karena ukuran, gravitasi, dan komposisinya yang mirip. C. Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni makhluk hidup karena memiliki atmosfer yang mengandung banyak oksigen. Bumi juga memiliki cukup air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Suhu udara di bumi rata-rata 22 derajat Celcius sehingga memungkinkan adanya kehidupan makhluk hidup. Bumi sudah terbentuk sekitar 4,5 tahun yang lalu. Kehidupan di bumi sudah mulai ada kurang lebih 3, miliar tahun yang lalu. Lebih dari 70% permukaan bumi merupakan perairan dan sisanya adalah benua dan pulau. Kutub bumi sebagian besarnya tertutup es. D. Mars. Mars adalah planet berbatu yang dekat dengan bumi. Planet ini memiliki pergantian musim dan memiliki kutub es. Nama Mars diambil dari nama dewa perang Romawi. Planet Mars juga dijuluki sebagai planet merah karena jika dilihat dari satelit akan tampak berwarna kemerah-merahan.
Warna merah tersebut disebabkan oleh kandungan besi oksida di permukaan planet atau yang lebih dikenal dengan nama hematite. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam sistem tata surya, memiliki 16 satelit. Planet ini tampak berpijar karena memantulkan 40% cahaya. Massa Jupiter 2,5 kali lebih besar dari massa seluruh planet lain di tata surya dengan diameter sekitar 1796 km. Sebagian besar komposisi planet Jupiter terdiri atas gas, hidrogen, dan helium. Inti Jupiter berbatu dan tersusun atas unsur-unsur berat. Meskipun tersusun atas unsur-unsur berat, nyatanya planet ini tidak memiliki permukaan yang padat seperti planet-planet raksasa lainnya. Saturnus. Saturnus adalah planet yang dikelilingi oleh cincin yang terdiri atas partikel-partikel es yang bergerak mengelilingi planet. Planet ini memiliki 18 satelit. Kerapan planet Saturnus sangat rendah dikarenakan sebagai zat penyusun planet ini adalah gas dan cairan. Atmosfer Saturnus terdiri dari gas amonia dan metana, sehingga tidak mungkin ada makhluk hidup yang menempati planet tersebut. Planet Saturnus adalah planet yang paling indah di dalam tata surya, karena mempunyai cincin yang tebal sehingga enak untuk dipandang. Uranus. Ciri-ciri khusus planet Uranus antara lain geraknya sukar untuk diikuti, permukaannya merupakan awan berwarna hijau dan biru, yang tersusun atas metana. Uranus memiliki 25 satelit. Uranus menjadi planet ketiga yang memiliki jari-jari terbesar dan merupakan planet keempat dengan massa terbesar dalam tata surya. Atmosfer Uranus merupakan atmosfer planet terdingin dalam tata surya. Suhu terendah planet Uranus dapat mencapai -224 derajat Celcius. Atmosfer Uranus mempunyai struktur awan yang berlapis-lapis dan kompleks. Bagian bawah atmosfer diperkirakan terdiri atas air, sedangkan lapisan awan tertingginya terdiri atas metana. Pada bagian dalam Uranus, bagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Neptunus. Neptunus adalah planet yang sering meninggalkan orbitnya, maka disebut sebagai planet petualang. Atmosfer Neptunus tersusun atas gas yang disebut metana, sehingga Neptunus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Neptunus memiliki suhu rata-rata 186 derajat Celcius di bawah nol dan memiliki 8 satelit. Pada awal penemuannya, planet Neptunus hanya dianggap sebagai planet yang berada di luar Uranus atau planet Leverrier. Akan tetapi, seiring perkembangan penemuan tersebut, selanjutnya planet di luar Uranus tersebut diberi nama Neptunus. Secara harfiah, Neptunus diterjemahkan sebagai bintang raja laut atau dewa laut. Itulah tadi penjelasan tentang planet-planet yang berada di tata surya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi komponen-komponen yang berada di tata surya. Yang pertama, satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet, selalu berputar mengelilingi planet dengan arah peredaran sama dengan arah peredaran planetnya. Seperti halnya planet, satelit juga berotasi pada sumbunya, sehingga satelit melakukan macam gerakan, yaitu berotasi pada sumbunya, berevolusi mengelilingi planet dan bersama planet berevolusi mengelilingi matahari. 2. Komet. Komet adalah benda langit yang diselimuti awan dan gas sehingga tampak seperti bintang berekor. Ada 3 bentuk lintasan komet, yaitu elips, parabola, dan hyperbola. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena terdorong oleh radiasi dan angin matahari. 3. Asteroid. Asteroid adalah benda-benda langit yang beredar mengelilingi matahari dengan orbit sebagian besar di antara planet Mars dan Jupiter. 4. Meteor. Meteor adalah benda-benda angkasa yang bergerak dengan cepat dan lintasannya tidak beraturan. Meteor merupakan benda angkasa yang menembus atmosfer dan terbakar, sedangkan meteor yang jatuh ke bumi disebut meteorit. 5. Matahari sebagai bintang. Matahari termasuk bintang, yaitu benda langit yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Energi yang dipancarkan matahari berbentuk gelombang elektromagnet. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Jarak matahari ke bumi sekitar 1149 juta kilometer. Dan diameter matahari kurang lebih 1.390.000 kilometer besarnya dari diameter bumi.
Tanpa adanya matahari, maka kehidupan di bumi akan musnah. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga tampak lebih besar dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya yang terlihat pada malam hari. Baiklah adik-adik, itulah tadi penjelasan materi tentang sistem tata surya dan komponennya. Jika masih ada yang belum jelas, silakan berkomentar di kolom komentar untuk lebih jelas lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.